Mas Gibran, Pak Ketua, kiri Pak, Mas Gibran, Pak Ketua. Berusia 59 tahun sudah makan asam garam. Kebijakan-kebijakan strategis diambil berbagai pertimbangan yang matang dan mengedepankan apa yang selalu Bapak Prabowo sampaikan. Bagi Partai Golkar, kepentingan bangsa dan negara adalah kepentingan yang utama. Partai Golkar dengan ideologi karya kekaryaan terus mengamankan peran strategis untuk menjaga stabilitas pemerintahan, mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas, serta pemerataan pembangunan. Sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia, apakah setuju? Aceh setuju? Papua setuju? Sulawesi setuju? NTT setuju? Jawa Barat setuju? Banten? Jawa Tengah? Jawa Timur? Bali, NTT, NTB? Kalimantan? Pak Prabowo, semua setuju. Ada satu yang harus kami tanya juga. Under 40 Madura setuju? Kepri setuju? Jogja setuju? Kaltim IKN setuju? Pak Prabowo, kalau semua setuju, boleh saya langsung ketok? Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum ketua umum partai. Setuju? Oktober 2023 menetapkan keputusan Rapat Pimpinan Nasional 2 Partai Golongan Karya tentang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden Partai Golongan Karya di dalam pemilu tahun 2024. Pertama, menetapkan, mengusung, dan mendukung Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Kedua, menetapkan, mengusung, dan mendukung Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia dari Partai Golongan Karya periode 2024-2029. Ketiga, memberikan mandat dan kuasa penuh kepada Ketua Umum Partai Golongan Karya Bapak Dr. Insinyur Erlangga Hartarto untuk mengambil dan atau memutuskan kebijakan-kebijakan strategis dalam menyikapi dinamika politik di Indonesia di kemudian hari. Keempat, bahwa dengan adanya keputusan Rapimnas 2 Partai Golongan Karya pada tanggal 21 Oktober 2023 tentang calon presiden dan calon wakil presiden, maka mencabut seluruh keputusan-keputusan tentang calon presiden dan wakil presiden sebelumnya. Kelima, menugaskan
kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Rapimnas 2 Partai Golongan Karya tahun 2023 sebagaimana diktum pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Saya minta, karena kita sudah memutuskan untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk memberikan sambutan. Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi saudara sekalian. Tentunya marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Salawat dan salam kita aturkan ke hadirat junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kepada kita agama. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya merasa sangat besar hati, sangat terhormat diundang di Rapimnas kedua Partai Golongan Karya tahun 2023, di mana Partai Golongan Karya yang terdiri dari begitu banyak tokoh-tokoh nasional yang luar biasa, yang saya kenal cukup lama. Saya sebut di sini tentunya Ketua Umum Partai Golkar sendiri, Bapak Erlangga Hartarto, rekan saya di kabinet sekarang, kabinet Indonesia Maju, kabinetnya Pak Jokowi. Saya 4 tahun ini bekerja dari dekat bersama beliau. Saya melihat prestasi beliau, saya melihat penampilan beliau di saat-saat kritis. Saya ini orangnya apa adanya, saya bukan tukang molor, bukan penjilat. Saya lihat beliau salah satu putra terbaik bangsa Indonesia. Jiwa besarnya luar biasa. Tidak berpikir golongan, tidak berpikir ego, tidak berpikir pribadi, berpikir kepentingan bangsa Indonesia. Dari lubuk hati saya paling dalam, saya hormat sama golongan karya. Dari lubuk hati saya paling dalam, inilah sifat patriotik golongan karya. Inilah negarawan partai golongan karya.
tidak sering dalam sejarah politik bangsa Indonesia partai sebesar Golongan Karya, partai yang begitu banyak sejarahnya, tetapi di ujungnya menunjukkan jiwa yang seperti ini. Saya sungguh-sungguh hormat sama kalian. Saya kenal tokoh-tokoh Golkar di sini, Pak Akbar Tanjung, Pak Ical Bakri. Waktu mereka belasan tahun, mereka di jalanan, mereka membela Pancasila di jalanan, mereka adalah pejuang-pejuang Pancasila. Saya kira jangan saya terlalu panjang lebar, ya, gitu. Prabowo itu berbahaya dikasih mic sama polisi. Tapi nggak ada kopi, jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa saya bangga, saya merasa besar hati. Memang Golkar ini wadah penempaan kepemimpinan politik yang luar biasa, ya, yang luar biasa. Kalau saya lihat wajah-wajah tokoh-tokoh di sini, baik generasi saya dan generasi yang lebih muda, saya melihat di sini adalah kesinambungan, komitmen kepada kesinambungan. Kami adalah generasi yang suatu saat tidak lama lagi kami harus meninggalkan panggung. Tapi kami ingin meninggalkan panggung pada saat generasi penerus siap untuk tampil. Dan kapan yang disampaikan tadi oleh Pak Erlangga, kapan mau kita siapkan kalau kita tidak berani mengkaderkan anak-anak muda untuk tampil pada saat yang dibutuhkan. Tadi Ketua Umum Golkar